Fajr ayat 21. Ayat 21 dari surat Al-Fajr. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يذكر الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يذكر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة إذا دكت الأرض دكا دكا حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا تدك الجبال ولا بناء ولا أشجار تمد الأرض كمد الأديم يكون الناس عليها في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر في هذا اليوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ولكن قد فات الأوان لأننا في الدنيا في مجال العمل في زمن المهلة يمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره كما قال مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن
ينتهي سفره. فهكذا الدنيا واعتبر ما يستقبل بما مضى. كل ما مضى كأنه ساعة من نهار. كأننا الآن مخلوقون. نعم، كأننا الآن مخلوقون. فكذلك ما يستقبل سوف يمر بنا سريعا ويمضي جميعا وينتهي سفر إلى مكان آخر ليس مستقرا، إلى الأجداد، إلى القبور. ومع هذا فإنها ليست محل استقرار، لقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع عربي رجلا يقرأ هذه الآية فقال: والله ما الزائر بمقيم، ولا بد من مفارقة لهذا المكان. وهذا استنباط قوي وفهم جيد يؤيده الآيات الكثيرة الصريحة في ذلك، كقوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Terus. Nah, cukup. Barakallahu fikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita masuk bagian ketiga dari surat Al-Fajr. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana keadaan manusia, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kerububiyahannya kepada semua makhluknya. Betapa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, ya, atas segala sesuatu, dan manusia adalah makhluk yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, selalu berbuat salah secara tabiatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki, mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, dan manusia selalu ingkar, lalai, tidak menyadari akan maha pemurahan Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya. Dan di ayat sebelumnya terdapat faidah bahwa tanda seseorang itu dimuliakan oleh Allah bukanlah dengan dilapangkan rezekinya, sebagaimana bukanlah menjadi tanda kehinaan bagi seseorang adalah dengan disempitkan rezekinya. Laisa al-ikramu lil insani bi tawsi'i rizqihi wa laysat al-ihanatu lahu bi tadyiqihi. Jadi tolak ukur kemuliaan seseorang itu bukan dari rezekinya yang dilapangkan, sebagaimana tolak ukur kehinaan seseorang bukan pada rezekinya yang disempitkan. Akan tetapi wa innama haqiqatul ikrami lil insan bitawfiqihi litaqwallah wal ihanatu fi khidlanihi wa adami tawfiqihi lidzalik. Wal ihanatu fi khidlanihi wa adamu tawfiqihi lidzalik. Jadi yang benar sesungguhnya bahwa kemuliaan seseorang itu adalah dengan Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah untuk senantiasa bertakwa kepadanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan kehinaan seseorang itu ada pada ketergelincarannya, ya. Manakala dia tidak mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, lupa diri, ya. Maka di sana ada
semacam tolak ukur, ya. Yang ini bisa dijadikan kaidah, pegangan, pedoman bagi kita sebagai seorang muslim. Bagi orang yang beriman, bahwa kemuliaan seseorang itu ada pada ketakwaannya. Dan itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi tolak ukurnya ada pada ketakwaan, bukan pada kelapangan maupun kesempitan rezeki. Ya. Tentu kalau seseorang dilapangkan rezekinya dan dia menjadi orang yang bertakwa, ya itu ekspektasi kita semua, ya. Bertakwa dan lapang rezekinya. Namun manakala seseorang disempitkan rezekinya dan dia tetap bertakwa, dia tetap menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena penilaiannya adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, ya, orang yang dilapangkan rezekinya tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, ya, tidak menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dia tidak takut akan siksanya, dia tidak berhati-hati dalam menjalani hidup ini, ya, maka walaupun dalam pandangan manusia dia mulia, entah karena rezeki hartanya yang melimpah, pangkat jabatannya yang tinggi, terhormat, tapi sebenarnya di sisi Allah dia hina. Tatkala seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala seseorang itu tidak menjalankan perintah Allah, apa yang dilarang justru dilanggar, ya, melanggar larangan Allah, tidak takut akan siksa Allah, maka sudah cukup itu menjadi tanda kehinaan bagi dirinya, walaupun di mata manusia adalah orang yang paling terhormat, paling mulia. Lebih naasnya lagi, ya, mana sekala seorang sudah diuji dengan kesempitan rezeki, dia juga tidak sadar, tidak menyadari dirinya, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ruginya dua kali, ya. Rugi dunia akhirat saja. Dunianya sempit, akhiratnya sengsara. Ya. Ini yang paling mengerikan, naudzubillah min dzalik. Sudah hidupnya susah, ya. Tidak mau beribadah. Ya. Tentu kita berharap kepada yang lebih tinggi. Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, dia tidak rela dengan apa yang paling rendah, tapi dia mencari, berusaha mohon kepada Allah agar ditempatkan di tempat yang tinggi, yaitu Allah lapangkan rezekinya dan jadikan dia sebagai orang yang bertakwa. Sekali lagi, annallaha yabtali bil ghina kama yabtali bil faqr. Allah itu menguji hambanya dengan kecukupan dan kefakiran. Sebagaimana Allah menguji manusia itu dengan kekayaan, Allah juga menguji dengan kefakiran. Allah menguji siapa? Menguji siapa saja, mau yang dicintai maupun yang dimurkai, ya, Allah uji semuanya, ya, dengan kekayaan dan kefakiran. Dan ujian dalam kenikmatan itu jauh lebih berat, lebih sulit daripada ujian dengan kenikmatan. Nikmah di sini maksudnya apa? Kekurangan gitu ya. Jadi kesenangan, ujian kesenangan itu jauh lebih sulit daripada ujian kesedihan. Ya, ujian kenyamanan itu jauh lebih sulit
daripada ujian ketidaknyamanan. Karena sangat sedikit sekali yang lulus dari ujian kenikmatan, kesenangan, kenyamanan. Ya. Qalilun minal khalqi man yashkurun ni'mah wa la yakfuruha. Jadi ini faedah yang luar biasa. Ya. Bahwa sangat sedikit justru yang lulus dari ujian kenikmatan itu jauh lebih sedikit daripada orang yang lulus dari ujian kekurangan, kesempitan, gitu ya, kesedihan. Ya. Oleh karena itu di ayat-ayat berikutnya, termasuk di ayat ini semuanya menjadi semacam peringatan, ya, dengan kata-kata kalla, ya, kalla, lirad'i wa zajri lil kafirin, sekali-kali tidak. Jadi ada dua makna atau ada beberapa makna daripada kata kalla, ya. Kalla itu kalau dalam bacaan Al-Quran ada yang kita lebih baik berhenti padanya, dan ada yang lebih baik disambung sesuai dengan maknanya. Ya. Ya. Jadi ada kata kalla yang artinya penolakan, ya, atau semacam bantahan atau penolakan, ya, gitu ya. Ya. Atau maknanya bisa jadi adalah penekanan. Ya. Jadi ada yang maknanya kalla itu kalimatu zajrin, ya. Itu merupakan, ya, kata penolakan, gitu ya, atau apa? Artinya apa? Sekali-kali tidak sama sekali, gitu ya. Tidaklah benar apa yang dinyatakan sebelumnya. Biasanya ini sebagai bentuk bantahan dari apa yang dinyatakan di ayat sebelumnya. Itu makna, ya, kata kalla. Seperti di ayat yang ke-17, ya, sekali-kali tidak. Kalian bahkan justru tidak memuliakan anak yatim, tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin, dan kalian memakan harta warisan, ya, dengan rakus, dan kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebihan, cinta yang besar. Itu makna yang, ya. Jadi maknanya apa? Zajrin, ya, az-zajr wal rad', ya. Sedangkan makna kata kalla yang kedua itu haqqan, ya, penekanan. Ya, jadi kalau yang pertama tadi pencegah atau teguran, peringatan, gitu ya, celaan dengan apa yang dinyatakan sebelumnya. Kalau makna yang kedua kata kalla artinya haqqan, benar, ya, sebagai penekanan akan pernyataan yang akan disampaikan setelahnya. Ya. Kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Itu di surat At-Takatsur, ya. Kalau di surat An-Naba apa? Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Haqqan, itu maknanya apa? Benar adanya, ya. Niscaya kalian akan mengetahuinya, atau niscaya mereka akan tahu, ya. Nah itu kalla, ya, yang bermakna haqqan.
Nah, di sini kata kalla yang ada di ayat ini menunjukkan apa jemaah? Kalimat rad'in wa zajrin. Ya. Kata yang menunjukkan apa? Penolakan ya, atas apa yang dinyatakan atau dilakukan oleh ya, manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, apa makna dari ayat ini? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan akan kejadian nanti pada hari kiamat, di mana apabila bumi itu diapakan jemaah? Diketuk, diguncang dengan sekeras-kerasnya. Ya. Sampai-sampai ya, gunung-gunung, bangunan, pepohonan ya, hancur ya. Dan manusia saat itu dikumpulkan di satu tempat, diperdengarkan kepada mereka seruan yang itu membuat mata terbelalak pada hari tersebut. Terbelalak mata mereka, sedangkan mereka baru sadar, menyadari ya, hari di mana yatadzakkarul insan, hari di mana manusia baru sadar ya, menyadari, ingat ya. Ingat akan nasib dirinya, ingat akan keadaan dirinya. Dan itu dialami oleh semua manusia. Menyesali apa yang telah dilakukan selama hidupnya di dunia. Menyesali kesempatan beramal di saat tidak ada lagi waktu untuk beramal. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua pada hari itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini sadar. Inilah kesempatan yang Allah berikan untuk beramal. Sedangkan nanti pada hari itu tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Tidak ada lagi kesempatan seseorang beramal di hari di mana hari kiamat itu ditegakkan. Jangan sampai kita baru sadar ketika hari itu datang, sedangkan bekal amal, bekal yang kita bawa belumlah cukup, masih sangat kurang. Kalau sudah terjadi seperti apa yang dikabarkan di ayat ini, idza dukkatil ardu dakkan dakka ya. Ini artinya jumlah ini atau kalimat ini menunjukkan akan kejadian yang pasti akan terjadi suatu saat nanti, dan kita mengimaninya. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan
Apa saja yang Allah khabarkan itu pasti terjadi. Kita mengimaninya, meyakininya dengan sebenar-benarnya. Dan memang di saat itu, tatkala bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, manusia saat itu memang banyak yang baru sadar, baru menyadari ternyata selama di dunia ini dia banyak menyia-nyiakan kesempatan beramal, sehingga bekalnya tidak cukup, sehingga mereka menyesali seraya mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, alangkah naasnya nasibku. Duhai, ya ini ungkapan ya laitani, celakalah, atau ungkapan orang yang kecewa, ya. Ungkapan orang yang kecewa akan kenyataan dirinya, atas apa yang telah diperbuat di dunia. Qaddamtu ya laitani qaddamtu li hayati. Karena kesempatannya sudah tidak ada, sedangkan kiamat itu telah tiba, sehingga dia menyesali apa yang telah diperbuatnya selama di dunia. Sebagaimana yang kalau itu dikatakan oleh orang keluarga Fir'aun yang beriman, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaum, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan semata, sementara, dan kehidupan akhirat itulah tempat menetap yang abadi, ya. Kalau seseorang melakukan perjalanan, tentu dia membawa bekal, ya. Bekal yang cukup, ya. Kalau kita mau ke mana contohnya, ke Jakarta, ya, atau jauh lagi ke luar negeri gitu, ya, ke tanah suci, pasti ada bekal yang kita persiapkan untuk melakukan perjalanan itu. Padahal kita berharap dari perjalanan itu kita kembali ke tempat tinggal kita. Iya kan? Itu kita siapkan perbekalan kita agar supaya nanti kita tidak kehabisan, ya kita siapkan apa pakaian kita, uangnya gitu ya, tiketnya semua kita persiapkan dengan matang, ya. Kita persiapkan semuanya untuk melakukan perjalanan itu, padahal perjalanannya sementara. Dan kita tidak akan selamanya di tempat yang kita singgahi. Itu kita berbekal, pasti berbekal, menyiapkan bekalnya, menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi bersamaan dengan itu kita lupa ternyata ada perjalanan yang lebih jauh ke tempat abadi yang kita akan selamanya di sana. Justru kita kurang mempersiapkan bekalnya. Justru kita tidak mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan, ya, untuk ke sana. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadiannya sama seperti orang yang masuk ke liang lahat atau dia dimasukkan ke liang kubur. Seseorang baru akan sadar
bahwa ternyata dunia ini bukan tempat tinggal selama-lamanya. Ya. Jadi bukan darul qarar sebagaimana yang Allah firmankan, bahwa darul qarar sesungguhnya itu nanti di akhirat. Jadi kalau orang mengharapkan hidup di dunia ini selama-lamanya, dia akan selamanya tinggal di sini, itu kenyataan yang mustahil. Tidak mungkin seseorang itu terus selamanya di dunia. Ada masa berlakunya, ada jangka waktunya kan. Namun sayangnya itu baru akan disadari ketika hari kiamat itu tiba. Atau dengan kiamat kecilnya apa? Ketika seseorang sudah mati dan masuk ke liang kuburnya. Jadi yang patut disayangkan, seseorang itu sadar ketika habis masanya. Ketika seseorang itu dimasukkan ke liang kuburnya, baru dia sadar ternyata masih sangat kurang perbekalannya. Ya. Dan apa yang membuat seseorang itu lalai jemaah? Kenapa kok bisa gitu ya? Kan kita harus tahu supaya kita sadar. Ternyata sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Takatsur, bermegah-megahan. Itulah yang melalaikan kalian. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian bermegah-megahan. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk memperbanyak ya, outfit dunia gitu ya. Memperbanyak ya, bukan hanya sekedar mencukupi apa? Memperbanyak apa yang dibutuhkan di dunia. Sibuk dengan dunianya, ngejar sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada puasnya. Itulah at-takatsur. Baik apa yang dikenakan, apa yang dikendarai, apa yang dimakan. Dan itu kan tabiat manusia nggak pernah cukup ya. Sudah dapat ya, satu mau dua. Sudah dapat emas 1 gram, minta 1 kilo. Bahkan sampai 1 gunung Uhud pun sekali, sampai sebesar itu pun manusia itu apa? Jemaah, kita manusia ya. Pasti pengen apa? Gunung Uhud yang kedua. Emas sebesar gunung Uhud yang kedua. Itu masih enggak pernah puas. Ketidakpuasan itu ya, menjadikan seseorang itu ingin terus takatsur, memperbanyak. Misalnya apa? Sudah punya istri 1 minta 2. Jangan berhayal mas. Ya, sudah punya 1 minta 2 dan seterusnya gitu ya. Kasihan Mas Bram ya. yang muda-muda ya. Jadi bermegah-megahan, at-takatsur ya, memperbanyak sesuatu yang sebenarnya dia sudah cukup. Itulah yang melalaikan dari apa? Kesadaran diri ya. Dan itu akan sadar seseorang ketika masuk ke dalam liang kubur. Makanya salah seorang Arab Badui tatkala mendengarkan ayat yang dibacakan ini, alhaakumut takatsur ya, dengan apa? Kepolosan dan ya, kejernihan pikiran ya. Karena biasanya orang yang dari ya pedalaman ya, karena dia hidup dengan apa namanya, dengan alam yang masih natural gitu ya. Sehingga ada ya di salah sisi ya ada ini ya ketertinggalan ya, peradabannya ketinggalan. Tapi apa? Kecerdasannya luar biasa. Tatkala Allah berfirman hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Jadi masuk ke dalam kuburan itu dibahasakan oleh Allah
apa? Mengunjungi apa? Kuburan. Kata Arab Badui tadi apa? Wallahi, demi Allah, mazzairu bimuqim. Orang yang berkunjung, singgah itu gak akan pernah tinggal selamanya di situ. Artinya ketika masuk ke dalam kuburan itu hanya sekedar apa? Ziarah. Ya. Itu dia tidak akan selama di situ. Dia tidak akan tinggal di situ selama-lamanya. Wala budda min mufaraqati li hadzal makan. Dia pasti akan berpisah atau akan berpindah ya dari tempat itu. Dia tidak akan selama-lamanya di situ. Wa hadza istinbatun qawiyyun wa fahmun jayyid. Ya. Ini merupakan kesimpulan yang bagus ya, pemahaman yang baik yang menguatkan ya, begitu banyak ayat-ayat ya yang menerangkan akan itu. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti dari semua ini bahwa ketika nanti datang hari kiamat, maka tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada saat itu adalah penghitungan, persidangan. Yang ada pada hari itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang jarak antara mereka dan matahari hanya berkisar 1 mil saja. Dan itu sungguh melelahkan, sungguh mengenaskan, karena itu ya, berlangsung pada waktu yang begitu lama. Sampai menunggu persidangan. Dan untuk menunggu itu manusia ya, dalam kerumpakan, dalam kegalauan yang sangat. Karena masing-masing tidak ada yang tahu ya, nasibnya gitu ya. Sudah sedih, kecewa ya, ternyata waktunya sudah habis di dunia. Dia akan menghadapi kehidupan yang jauh lebih panjang. Perjalanannya masih sangat panjang, lebih panjang daripada hidupnya dia di dunia. Menunggu persidangan yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia berharap akan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliaulah orang yang mendapatkan syafaatul uzma. Ya. Allah kabulkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, untuk menghadapi hari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setia, berusaha untuk setia dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Bagaimana seseorang mengharapkan syafaatnya beliau namun ajarannya dirusak, tidak setia dengan ajaran yang dibawa olehnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Wa dzakarallahu subhanahu wa ta'ala وذكر الله سبحانه وتعالى ما يكون في هذا اليوم فقال وجاء ربك والملك صفا صفا أي صفا بعد صف وجاء ربك هذا المجيء هو مجيئه عز وجل لأن الفعل أسند إلى الله وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره. هذه القاعدة في اللغة العربية والقاعدة في أسماء الله وصفاته كل ما أسنده الله إلى نفسه فهو له نفسه لا لغيره. وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر الله، فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل. فنحن من عقيدتنا
أن نجري كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره وألا نحرف فيه ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه ولكن كيف هذا المجيء هذا هو الذي لا علم لنا به لا ندري كيف يجيء والسؤال عن مثل هذا بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق لشدة هذا السؤال على قلبه لأنه سؤال عظيم سؤال متنطع سؤال متعنت أو مبتدع يريد السوء ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة الشاهد الكلمة آخرة السؤال عنه بدعة واعتبر هذا في جميع صفات الله الشاهد الكلمة الأخيرة الشاهد الكلمة الأخيرة السؤال عنه بدعة واعتبر هذا في جميع صفات الله فلو سألنا سائل قال إن الله يقول لما خلقت بيدي يعني آدم كيف خلقه بيده نقول هذا السؤال بدعة قال أنا أريد العلم ولا أحب أن يخفى علي شيء من صفات ربي فأريد أن أعلم كيف خلقه نقول نحن نسألك أسئلة سهلة هل أنت أحرص على العلم من الصحابة رضي الله عنهم نعم إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا والمتوقع أن يقول لا. نعم بارك الله فيك أحسنتم ما شاء الله. Baik, ayat yang ke-22 waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu. Datangnya bagaimana? Nah ini. Datangnya sesuai dengan bagaimana datangnya tidak perlu dipertanyakan. Karena ini terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana datangnya tidak perlu ditanyakan. Tidak perlu menyamakan dengan datangnya kita manusia. Bagaimana datangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para malaikat yang datang berbaris-baris, saffan saffa. Adapun terkait dengan Allah Subhanahu wa taala maka kita harus beradab. Khususnya dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka itu tidak dapat disandarkan atau disamakan dengan selainnya. Tidak sebagaimana yang ditafsirkan oleh ahlul ta'til yang mereka menakwilkan atau menafsirkan yang datang itu adalah perintah Allah, wa ja'a rabbuka. Padahal yang benar dari zahir ayat ini Allah yang datang, Allah sendiri yang datang pada hari itu. Nah, kita tidak menakwil atau mereka-reka atau apa bahasa memaknai datangnya Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana datangnya manusia atau makhluknya. Itulah yang kita tidak tahu ilmunya. Cukup kita memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Rasulnya sebagaimana zahir ayatnya.
Kita tidak mengubah-ubah ya makna tersebut. Kita katakan ya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan datang. Ya. Adapun bagaimana datangnya tidak perlu kita pertanyakan. Karena sejatinya kita tidak ada ilmu akan hal itu. Kita tidak tahu bagaimana Allah itu datang. Mempertanyakan kedatangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah perkara yang diada-adakan atau bid'ah dalam agama. Sebagaimana dulu pernah Imam Malik ditanya tentang bersemayamnya Allah di atas arsy. Ya. Jelas ayatnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika ditanyakan bagaimana gitu ya, Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, ya, Imam Malik marah, tidak terima dengan pertanyaan tersebut, karena belum pernah ada yang mempertanyakan hal itu. Bagaimana Allah berbuat, bagaimana Allah ya seperti ini, bagaimana Allah datang, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Pertanyaan yang membuat marah, geram, ya, sampai-sampai orang tadi apa? Mau dipukul kepalanya, digeplak kepalanya, ya. Karena tidak sopan. Karena itu pertanyaan yang tidak sopan, mempertanyakan bagaimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu tidak muncul kecuali dari orang yang apa? Ya. Menginginkan keburukan. Ya. Lalu kemudian jadi Imam Malik sempat menundukkan kepalanya. Tidak terima, geram ya. Kok ada orang yang bertanya seperti itu? Dan sekarang semakin banyak ya, mempertanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Imam Malik mengangkat kepalanya seraya mengatakan, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Artinya sesuatu yang maklum adanya ya. Bersama yang di atas arsy ya gitu ya, atau istiwa di atas arsy. Tidak perlu diotak-atik lagi ini seperti apa, bagaimana, tidak. Wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimananya tidak ada akal yang bisa menjangkaunya. Sangat terbatas akal kita. Bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy. Sebagaimana halnya apa? Bagaimana datangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Akal kita sangat terbatas, tidak bisa menjangkau. Ghairu ma'qul. Dan yang paling penting apa kata Imam Malik di sini? Wal imanu bihi wajib. Yang wajib atas diri kita mengimaninya, bukan mempertanyakan bagaimana. Wasu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan hal itu adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu akan ya, menjadikan seseorang itu tersesat, dan setiap kesesatan itu akhir kesudahannya di neraka. Jadi di sini wasu'alu anhu bid'ah. Ini yang menjadi syahid kalimat terakhirnya. Ya. Kalau orang sudah terjebak dalam pemahaman semacam ini, maka dia dengan kesesatan itu sangat dekat. Kalau sudah tergelincir kemudian dia berpaling dari jalan kebenaran, tersesat, akhirnya ya akan ke neraka. Itu yang kita khawatirkan, kita takutkan. Jangan sampai kita memahami sesuai dengan akal kita yang sangat terbatas, mempertanyakan sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan. Bagaimana Allah itu datang, bagaimana Allah itu bersemayam. Maka perkataan Imam Malik perkataan siapa? Imam Malik ya, itu menjadi pegangan juga bagi kita. Ketika mendapati ayat-ayat yang menerangkan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah banyak tanya. Tidak usah mempertanyakan bagaimana perbuatan Allah itu. Ya.
Sifatilah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia menyifati dirinya. Kita pahami di antara dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kabarkan. Bukan dengan akal pikiran kita yang itu terpengaruh dengan hawa nafsu kita dan rawan juga untuk ditunggangi oleh setan sehingga kita terjatuh ke dalam syubhat. Oleh karena itu kita patut berhati-hati. Ya. Kita imani, ya, yang wajib adalah kita mengimani bahwa nanti pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan datang dan dengan para malaikatnya yang berbaris-baris, dan pada saat itulah nanti akan dilakukan persidangan kepada semua manusia. Nas'alullah al-afiyah. Semoga kita semua diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Di dunia kita selamat dan di akhirat ya bahagia. Nas'alullah ta'ala at-taufiq was-sadad. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.